Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat hidup. Padahal hampir setiap detik ada saja manusia di muka bumi ini yang Allah akhiri kehidupannya. Maknanya kita semua sebenarnya sedang menanti giliran kita masing-masing. Hanya saja kita tidak tahu kapan giliran itu akan sampai kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyiapkan diri kita dengan memperbanyak amal ibadah kita, karena inilah yang nantinya akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah itu pula lah yang akan menjadi penentu apakah kita termasuk orang-orang yang layak untuk Allah masukkan ke dalam jannahnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan buat orang yang paling kita cintai, orang yang insya Allah kita merindukan ingin berjumpa dengan beliau, berkumpul bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan judul khutbah tentang memaknai kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 78 tahun silam, bulan ini untuk pertama kalinya menjadi bulan yang spesial yang dikenang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi di bulan Agustus menjadi penanda bangsa kita telah terbebas dari penjajahan. Seiring bergulirnya waktu, maka kemerdekaan mengalami perluasan. Tidak sebatas merdeka dari sistem kolonial, namun yang lebih luas lagi, kemerdekaan dapat kita artikan sebagai sikap untuk menjadi pribadi yang merdeka dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak disiplin, menunda-nunda pekerjaan, menghindar dari tanggung jawab, tidak produktif, dan masih banyak lainnya. Oleh karena perluasan makna kemerdekaan inilah, khatib ingin menyampaikan beberapa hal yang di dalamnya masih banyak di antara kita yang belum merdeka sepenuhnya. Yang pertama, merdeka dari kebodohan. Berapa banyak dari saudara kita umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami kandungannya, lebih-lebih mengamalkan isinya. Berapa banyak dari umat Islam yang masih sangat awam tentang syariat Islam. Tidak hanya awam, tetapi sebahagian ada yang menuding syariat Islam adalah ajaran yang melanggar hak asasi manusia. Kenyataan demikian menandakan bahwa kita belum merdeka, masih mengalami penjajahan dari kebodohan tentang agama yang kita anut sendiri. Sehingga jika kita ingin merdeka, kita harus memerdekakan diri kita dari kebodohan dan penjajahan ini. Masihkah kita ingat bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, yaitu bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah ayat-ayat Allah yang tersurat maupun tersirat. Pesan moralnya adalah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menjauhi kebodohan dan penjajahan yang dapat mengantarkan kepada kemiskinan. Dan kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Selama kebodohan masih menyelimuti diri kita, berarti kita belum merdeka sepenuhnya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, kita belum merdeka dari kemiskinan. Allah menegaskan dalam firman-Nya agar kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam banyak aspek, lemah dalam ekonomi, ilmu pengetahuan, fisik, mental dan sebagainya. Kebodohan yang berkolaborasi dengan kemiskinan mampu merusak keimanan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Karenanya, jangan sampai belenggu kemiskinan kita biarkan begitu saja. Orang-orang yang kaya, bebaskanlah saudara-saudara kalian yang miskin dengan harta yang kalian miliki. Kita tingkatkan taraf perekonomian umat dan bangsa sehingga menjadi generasi yang kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Janganlah kita biarkan kemiskinan terus menjadi secara turun-temurun menjadi penjajahan yang membelenggu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kita belum merdeka dari ketidakadilan hukum. Sudah 78 tahun bangsa ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Namun kita masih sering menjadi korban penjajahan dengan model penegakan hukum yang berat sebelah, timpang dan jauh dari rasa keadilan. Coba lihatlah bagaimana hukum ditegakkan seperti pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Penghinaan kepada kepala negara bisa langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara yang melakukan penistaan agama, menghina Al-Quran atau menyebarkan berita hoax, ada yang tidak diproses meski sudah dilaporkan berkali-kali. Padahal kepala negara saja disumpah dan dilantik dengan Al-Quran. Contoh lain, si pencuri ayam atau pencuri kayu yang tidak seberapa besar terkadang dihukum sangat tegas dan berat daripada koruptor, maling uang rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan bagi kita semua telah memberikan sikap adil dalam hukum tanpa pandang bulu. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, adapun aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku potong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang keempat, kita masih belum merdeka dari kesenjangan dalam kesejahteraan. Jarak antara orang kaya dan orang miskin masih begitu menganga. Orang kaya menjadi semakin kaya
orang miskin semakin miskin. Ini adalah hal yang menunjukkan kita belum merdeka. Karenanya menjadi tanggung jawab besar di pundak setiap pemimpin yang diamanahi oleh rakyat untuk menciptakan pemerataan dalam kesejahteraan, sehingga ketimpangan yang tengah terjadi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima, yaitu merdeka dari penjajahan diri sendiri. Bisa jadi diri kita dengan segala sifat buruk yang ada telah menjadi penjajah yang paling kejam terhadap diri kita sendiri, merusak kefitrahan dan kesucian kita, melalaikan dan meninggalkan ibadah yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan kemaksiatan dan dosa sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak adil dalam memperlakukan antara jasad dan ruh kita sendiri. Seringkali jasad diprioritaskan, namun ruh selalu merasa diabaikan. Ketika ruh merasa hampa karena tidak diberi makan zikir, bacaan ayat Al-Quran, ibadah solat dan lain sebagainya, ruh kita menangis, hidup bersama jasad yang selalu bermaksiat, kotor dan hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjajahan yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Maka menjadi renungan bersama bagi kita semua. Andai kata hari ini waktu sholat tidak menjadi prioritas bagi kita, maka bersiap-siaplah, barangkali sudah akan tiba saatnya waktu kita untuk disolatkan. Kalau hari ini masih bisa sholat di belakang imam, maka sholatlah sebelum esok kita akan disolatkan di hadapan atau di depan imam. Kalau masih bisa kita membaca Al-Quran, bacalah, belajarlah tentang Al-Quran. Sebelum besok Al-Quran akan dibacakan di hadapan kita, tatkala tubuh kita sudah kaku tak bisa bergerak lagi. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah, berbondong-bondonglah untuk menunaikan sholat wajib. Sebelum besok tubuh kita akan digotong untuk terakhir kalinya, kemudian disolatkan di masjid. Kalau masih bisa kita bersedekah, sedekahlah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali. Lalu dia berjanji kepada Allah, jika kau hidupkan kami, maka kami akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada momentum hari kemerdekaan ini, jangan sampai kita menyerah tanpa perlawanan akibat tergiur godaan dunia dan lalai dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Mari kita merdekakan diri kita dari penjajahan, dari kebodohan, dari kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan dalam kesejahteraan, dan penjajahan dari diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir dipanggil dengan panggilan yang dirindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.